Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. Ini general reading, pembacaan tarot energi general, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok ya. Mungkin ada yang terbolak-balik, ada yang vice versa ya. Dan ini bisa berlaku kapan saja. Mungkin sudah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya ya. Ambil yang bermanfaat, lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Bagi yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu, oke? So, kali ini temanya berjudul bagaimana dia melihat kamu saat ini. Wah, jadi kita lihat bagaimana pikiran dia, oke? Bagaimana dia melihat kamu saat ini ya. Oke, kita mulai ya. Oke. Wah, di sini ada energi Sagittarius, Leo, Aries, Libra, Gemini, Aquarius ya, Taurus, Virgo, Capricorn, Queen of Swords. Kemudian di sini Five of Wands, Magician, lalu Eight of Wands. Oke. Di sini aku ngerasa yang strong, yang kencang ada Aquarius, Taurus ya. Aries, Capricorn, Scorpio. Nah, itu ya. Oke, and then aku rasa di sini yang kencang juga ada Virgo ya. Kemudian Cancer ya. Sagittarius. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi ya. Mana tahu ada yang muncul. Jadi ini dia melihat kamu saat ini ya. Aku ngerasa dia tuh sebenarnya memikirkan kamu banget ya. Kadang kalau direnungkan, apa masih bisa ya aku tuh deket lagi sama kamu? Apa masih bisa aku berjuang? Terus ya ada juga yang ngerasa bingung ya. Cara berjuang ke kamu gimana? Mungkin dia ngerasa belum siap, belum kalahkan egonya, atau ya ada yang lain, ada yang difokuskan yang lain. Jadi dia kayak ngerasa terjebak gitu. Ya intinya itu memberi makan ke egonya kan. Jadi ya terjebak di dalam egoismenya dia. Gitu. Dan aku ngerasa di sini ada juga ya, entah dia, entah mereka, atau beberapa dari mereka ngerasa kamu tuh sebenarnya punya banyak beban pikiran, atau memang beban hidup kamu tuh banyak, tapi kamu tuh stabil, kamu tuh balance. Bahkan di sini mereka ada yang salut sih sama kamu. Salut dalam artian kamu tuh banyak badai di hidup kamu, tapi kamu kuat ya, gitu. Cie. Jadi ada yang rasa kayak ya ngerasa aja kamu tuh berbeda sekarang dibanding dengan yang dulu. Terus aku ngerasa ini beberapa kalian kan kamu pernah menjadi sosok yang bucin ya, baperan, sensitif ya, atau ya kamu mau tuh berkorban, berjuang, kamu bahkan mungkin bisa dimanfaatkan ya, mereka merasa kamu bisa diandalkan. Tapi sekarang tidak semudah itu Ferguson ya. Tidak semudah itu mereka memanfaatkan kamu. Tidak semudah itu dia kayak bisa seenaknya sama kamu. Gitu. Jadi ya ngerasa konflik batin gitu. Biasanya kamu bisa bersikap seperti malaikat, tapi kok sekarang kayaknya serem gitu ya, atut ya, takut. Jadi ada yang merasa takut di sini sama kamu, entah karena dia punya kesalahan. Jadi kalau orang yang salah itu biasanya takut ya. Kalau orang yang benar kan pasti berani gitu. Jadi dia takut aja gitu karena merasa bersalah sama kamu atau ya pernah menyakiti kamu.
And then ya bagaimana dia melihat kamu ini, ada juga mungkin entah kamu dealing sama orang yang dia jealous gitu, dia cemburu sama kamu. Bisa cemburu tuh karena sayang, karena cinta ya. Kalau misalnya kamu bahagia tanpa dia, apalagi kalau kamu bahagia sama orang lain. Dan ini bisa juga entah siapa ya, iri gitu, iri, dengki, cemburu melihat kamu tuh senang atau kamu berhasil suatu saat. Jadi ya ada aja sih aku rasa ya yang kayak sirik gitu ya, yang iri. Mereka itu ngerasa jangan sampai kamu lebih berhasil daripada mereka, lebih bahagia daripada mereka. Ini bisa teman, bisa keluarga, bisa mantan, masa lalu, orang baru, atau siapapun ya. Ada yang kayak ya nggak terima lah kalau kamu tuh lebih wah daripada aku. Jadi ya kayak shocking moment aja gitu ya, duar. Tak disangka kamu bisa bersinar gitu. Oke, nah di sini ada yang udah aku shuffle ya. Kita lihat bagaimana dia melihat kamu saat ini ya. So ini aku ngerasanya dia berpikir kamu tuh udah melepas energi-energi toksik dari hidup kamu. Kamu kayaknya udah melepas energi-energi negatif. Kamu kayaknya tidak mau lagi meladeni orang-orang yang toksik, orang-orang negatif. Kamu udah saring semua itu. Jadi kamu kayak ngerasa cukup yang positif aja yang hadir di hidup gue. Nah, kayak gitu. Dan di sini aku ngelihat dia tuh takut loh kalau sampai kamu menyerah, atau ya kalau sampai kamu move on gitu. Dia kayak nggak terima kalau kamu sampai benar-benar mau melepas dia, mau lupain dia gitu. Ya dia takut aja kehilangan kamu seutuhnya. Jadi kan kamu tuh pernah memperlakukan dia dengan spesial. Nah kalau dia nggak spesial lagi buat kamu, ya dia kayak sedih gitu ya. Dan di sini kan ada rasa menyesal gitu. Dia menyesal tidak memperlakukan kamu dengan baik selama ini. Dia kayak ngerasa udah sia-siakan kamu, udah nyakitin kamu. Ya andai aja bisa merawat komunikasi, andai aja bisa menjaga silaturahmi, atau andai aja tetap berperilaku baik sama kamu, pasti kan ya nggak berkonflik ya. Kamu nggak akan lepas begitu aja. Ya seandainya berjuang kan, pasti kalian ini masih bisa menjalin hubungan dengan baik. Jadi ya dia menyesali itu sih, oke? Dan dia melihat kamu saat ini tuh kayak apa ya? Kamu tuh balance ya, kamu seimbang. Jadi dia tuh ngerasa kalau mau mendapatkan kamu ya memang harus berjuang. Kamu kan orang yang baik, jadi ya dia ngerasa dia tuh harus menjadi lebih baik baru layak sama kamu, baru cocok sama kamu. Jadi ada yang ngerasa begitu ya. Apalagi kalau kamu memang orang yang berkualitas, jadi dia kayak sadar diri gitu ya, mungkin gue harus berkualitas dulu, saya harus berkualitas dulu baru bisa didekatkan dengan orang yang berkualitas seperti kamu gitu ya. Ada kok yang ngerasa nih kayak dia mirrornya kamu mirrornya dia, kalian kayak cerminan. Jadi kalau aku benar-benar mau sama kamu, harus melakukan sesuatu kan yang seimbang sama kamu, menyeimbangkan kebaikan kamu. Nah seperti itu. Dan di sini dia ya, atau mereka atau siapapun melihat kamu saat ini, kamu tuh kayak seorang leader ya. Kamu kayak udah bisa memimpin, setidaknya memimpin kehidupanmu sendiri. Kamu kayak udah tahu gitu jati dirimu, tujuan hidupmu. Kamu tuh kayak udah jelas aja gitu arah hidupnya, nggak kayak dia gitu. Kadang dia ngerasa ya boro-boro ya gue bisa ngertiin elu, ya gue ngertiin diri gue sendiri aja gue masih bingung gitu. Ya boro-boro aku bisa mengerti kamu, ya mengerti diri aku seperti apa juga aku masih bingung. Dia rasa seperti itu ya. Jadi dia kayak tahu aja ya, berarti ya aku nih orang yang gak jelas, kamu orangnya jelas banget gitu. Beberapa dari mereka kayak ngelihat aja masa depan kamu tuh kayaknya enak deh nantinya, karena kamu tuh udah benar-benar ditempa, kamu benar-benar udah dibentuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Kayaknya cobaan-cobaan hidupmu, ujian hidupmu, kesabaran kamu itu kayak udah membuat mental kamu kuat. Jadi kedepannya kayak mereka ngerasa kamu akan bisa menghadapi apapun.
bahkan kamu bisa membangun masa depan lebih baik. Ada nih yang ngerasa kayak ya pengen punya masa depan sama kamu. Nah, berapa dari mereka ngerasa eh sulit menebak kamu saat ini. Kamu tuh ngapain, di mana? Mungkin ada juga yang nggak semua tahu ya. Mungkin nggak semua tahu kamu lihat tarot gitu. Ya ada yang penasaran gitu sih, aku rasa ya. Ada yang kayak ngerasa sulit menebak kamu sekarang, atau kamu misterius sekarang, atau kamu tertutup, atau kamu menutup diri, menarik diri sekarang. Nah, mereka kadang bertanya-tanya, kalau kamu nggak terlalu update di sosial media, kamu kemana, ngapain, gitu. Terus kayak, ya kalau sepi gitu ya sosmed kamu ngapain sih, kerjaan kamu apa gitu, atau ya, kamu tuh sebenarnya udah sukses nggak sekarang, udah seberhasil apa kamu sekarang, kan ada yang kepo, gitu kak. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, di sini ada yang baper sama kamu, ya. Ada yang terbawa perasaan sama kamu. Mungkin dia lihat pesona kamu sekarang, ya kamu memukau gitu ya. Kamu tuh sosok yang diam-diam menghanyutkan juga gitu ya. Jadi ada di sini yang dia bisa aja melihat nih buruk-buruknya kamu, kelemahan kamu. Tapi ternyata kebaikan kamu, kelebihan kamu, itu benar-benar bikin keburukan kamu tuh nggak ada artinya gitu. Jadi ya mungkin ada yang ngerasa aja, kayaknya kebaikan kamu jauh lebih banyak daripada keburukan itu, ya. Di sini ada yang stuck gitu ya, ada yang ngerasa ya bingung sebenarnya harus berbuat apa. Mungkin diantara mereka itu ada yang udah tenggelam banget di dalam rasa bersalah sama kamu kalau pernah menyakiti gitu ya. Terus ya mungkin kamu dilihat sama orang yang dia dipengaruhi yang lain, ada yang lain, atau ada tantangannya, penghalangnya, perbedaannya. Ya dia ngerasa aja nggak bisa menjadi dirinya sendiri. Padahal ya dia tahu nih kebahagiaannya itu adalah kamu. Tapi karena dia nggak jadi diri sendiri ya, gimana dia mau berjuang. Jadi dia merasa apa ya, merasa naif gitu. Dia merasa seperti orang bodoh yang nggak tahu harus bagaimana, padahal dia tahu dia bisa bahagia kalau sama kamu gitu. Dan yang melihat kamu saat ini ya, dia tuh ngerasa atau mereka ya ini ngerasa kayak benar-benar kamu tuh bisa ada dua kemungkinan gitu yang terjadi di hidup kamu. Maksud aku ya, kalau memang mereka sulit menaklukkan kamu sekarang, kalau memang mereka sulit menebak kamu sekarang, ada dua nih yang mereka pikirkan, yang dia pikirkan. Misal kalau kamu tuh nggak terlalu membuka diri, ada yang ngejudge kayak, ya berarti hidup kamu tuh nggak baik-baik saja. Ada yang ngejudge kayak, ya berarti kamu tuh sekarang dirundung masalah. Kayaknya hidup kamu tuh nggak enak sekarang. Nah, ada yang ngejudge gitu. Tapi ada juga yang pemikirannya yang lain, kayak kalau kamu nggak membuka diri, tapi ternyata hidup kamu bahagia, ya gimana gitu kan, kepo gitu ya. Penasaran. Nah, ada yang rasa gitu. Ya, itu biasanya orang yang dicampur dengan rasa iri dengki juga sama kamu, jealous gitu ya, cemburu. Jadi ada yang ngerasa ya kamu susah ditebak gitu. Kalau nggak membuka diri kan berarti kamu nggak memperlihatkan gitu kehidupan kamu. Mungkin kamu sibuknya lihat tarot gitu. Kamu lebih kayak cek energi doang gitu, nggak terlalu melihat apa yang ada di sosial media. Karena di sosial media kan ya nggak sepenuhnya nyata gitu ya. Tapi kamu lebih kayak ngelihat energi yang sesungguhnya aja. Nah mereka kan nggak tahu tuh ya. Dan mereka mungkin nggak seperti kamu, mereka nggak terlalu familiar dengan cari pencerahan begini. Jadi ya gimana mereka mau tahu kondisi kamu yang sebenarnya. Kalau kamu kan misalnya kepo sama kondisi dia, mereka, kamu tinggal lihat energinya di tarot. Nah mereka belum tentu bisa seperti kamu gitu. Jadi apa ya, aku sih ngerasanya ada di sini yang kayak anxiety gitu ya, gelisah mikirin kamu. Dia ngerasa kalau misalnya aku nggak tahu kondisi kamu yang sebenarnya, atau ya
kalau memang hidup kamu tuh nggak enak sekarang, ya syukur gitu. Kan ada ya orang yang setoksik itu ya, ada orang yang senegatif itu. Dia kayak mau membandingkan hidup kamu dan hidup dia. Dia kayak berharap ya udah kamu nggak usah baik-baik aja hidup kamu. Nah, dia berpikir gitu. Tapi di satu sisi dia ngerasa, atau mereka ini ngerasa, ya kalau hidup kamu sekarang lebih bahagia, lebih sukses, gimana ya? Entah kamunya nggak membuka diri atau kamu nggak pamerkan kehidupan kamu. Ya kalau benar adanya kamu udah lebih bahagia, lebih sukses, ya gimana ya? Aduh, kepo deh. Nah, gitu, penasaran. Itu maksudnya. Jadi ya udah biarin aja mereka gelisah ya. Biasanya kalau toxic gitu ya begitu, berputar-putar begitu-begitu aja kehidupan dia. Jadi ya kalau kamu fokus sama hidup kamu, ya pasti hidup kamu berkembang gitu. Kalau fokus sama diri kamu, ya kamu akan jadi pusat perhatian. Sebenarnya seperti itu. Oke? Dan aku mau ngasih ini. Ini udah aku shuffle ya. Lanjutan tentang bagaimana dia melihat kamu ya. Saat ini sih dia ngerasa ya hidup kamu tuh sehat ya. Hidup kamu tuh nggak beracun lagi, nggak toksik lagi menurut dia ya, atau menurut mereka. Bisa menurut pemahaman temanmu, keluargamu, mantanmu, masa lalumu, orang barumu. Jadi ya dia ngerasa gitu, kamu tuh nggak toksik gitu, atau ya circlemu, lingkungan kamu kayaknya udah sehat, kehidupan kamu sehat, nggak ada lagi energi negatif. Beberapa dari mereka ngerasa sangat menginginkan kehadiran kamu. Mungkin ada yang rindu nih sama kamu ya, ada yang kangen. Terus ada yang ngerasa kamu tuh sebenarnya hadiah dari Tuhan. Kamu sebenarnya sosok yang berharga di hidup dia, di hidup mereka. Tapi ya mungkin baru disadari gitu sekarang. Aku sih ngelihatnya ada seseorang yang merasa kehadiran kamu di hidup dia tuh kayak bukan sebuah kebetulan gitu. Jadi dia kayak merasa aja sepertinya Tuhan dan semesta menghadirkan kamu, mengutus kamu ya buat menyadarkan saya gitu, bahwasanya ya saya harus berubah, saya harus menjadi lebih baik. Nah, dia rasa seperti itu. Nih. Terus ada yang rasa kesepian ya. Kesepian banget, nggak ada kamu nggak rame. Nggak ada kamu nggak asik, dia rasa kayak gitu. Ini ada energi kerinduan meronta-ronta ya ke kamu. Ada yang kecarian kamu, kehilangan kamu. Tapi di sini aku ngerasa ada juga yang melihat kamu tuh saat ini sepertinya hidup kamu dirundung kesedihan. Atau ya ada aja sih yang menilai kayak kamu sepertinya lagi sedih ya sekarang. Kamu kayaknya lagi nggak pengen diganggu ya. Kamu kalau menutup diri, kayaknya kamu tuh memang ada problem, ada masalah. Atau ya ada sih yang menilai seperti itu ya. Kemudian ada di sini orang yang melihat kayak sebenarnya hidup kamu tuh banyak kekecewaan. Mungkin kamu pernah sering sakit hati, sering kecewa. Tapi dia tuh kayak nggak nyangka kamu bisa bangkit dari keterpurukan itu. Masa lalumu, kehidupan kamu, atau bahkan masa kecil kamu, itu bisa aja adalah hal-hal yang nggak enak, atau ya kamu punya luka di batin kamu sebenarnya. Tapi kamu bisa sembuh gitu. Bahkan kamu bisa menjadi sosok yang spiritual. Beberapa dari mereka ya ngerasa kamu tuh seperti sudah punya keyakinan atau spiritualitas yang tinggi gitu. Jadi kayak kamu bukan orang sembarangan sekarang gitu ya. Beberapa ada kok yang ngerasa kayaknya beda nih cara pandang kita, tapi kayak mereka atau dia tuh mau menyesuaikan vibrasi kamu gitu loh. Dia kayak mau menyesuaikan energi kamu menjadi lebih spiritual. Ya beberapa dari mereka bakalan berubah mindsetnya, pola pikirnya. Jadi ada di sini orang yang tadinya berpikir bahwasanya hidup yang normal itu seperti ini, seperti itu. Tapi sejak kenal kamu, lihat perubahan kamu, atau ya dia ngerasa aja kamu bisa membuka pola pikirnya menjadi pola pikir yang luas. Jadi dia melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang luas. Dan dia belajar itu dari kamu. Contoh ya, kita nggak bisa memilih sama siapa kita jatuh cinta. Cinta itu tidak memandang
segala sesuatu. Cinta nggak memandang perbedaan, cinta nggak memandang ini dan itu. Nah, ya dia ngerasa tahu itu sejak ada koneksi sama kamu gitu sih. Dan ya aku rasa dia sebenarnya sekarang ya bisa aja mencari tahu tentang kamu. Aku rasa orang ini memperhatikan kamu banget sekarang, memantau kamu. Bahkan dia berharap banget kamu sering-sering update di sosial media. Dia berharap kamu sering posting-posting, upload-upload di media sosialmu, dan publikasikan itu, karena dia sebenarnya pengen tahu tentang kamu secara keseluruhan. Gitu. Oke. Jadi, nah, aku kasih ini ya. Ini bisa ciri tentang dia, tentang kamu ya. Kamu, dia, mereka, atau siapapun ya. Aku kasih huruf dulu. Mungkin di namanya kamu, nama dia, atau siapa. Ada huruf ini ya. Oke. Di sini ada huruf M. Ada G. Ada F. Ada Q. Ada D. Z. U. Ada O. J. N. K. Ada W. I. S. R. Ada T. H. Sama B. Oke. Nah, ini ada angka, bisa kaitan kamu atau dia ya. Tanggal spesial, bulan spesial, anak keberapa, nomor rumah, nomor kantor, nomor spesial gitu. Atau apapun ya, berapa bersaudara bisa. Ini oke. Ada angka 4, 30, 27, 1, 14. Ada 28, 31, 16, 12. Ada 15. Ada angka 11 ya. Ada twin flame-mu, mirror-mu ya. Ada 23, 23. Ada angka 2, 26, 20, 19, 10, 9, 17, dan ada angka 7 ya. Terus ada zodiak dominan, bisa kaitan dia atau kamu, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Oke. Ada Pisces ya, Pisces. Taurus, Virgo, Scorpio, Aquarius, Gemini, Aries, Sagittarius. Oke, mungkin beberapa aja yang cocok ya. Bisa vice versa. Sampai sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.